Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Dede Hendarto Channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara membuat gambar potongan pada gambar prinsip, yaitu dimulai dari denah yang sudah pernah kita buat pada video sebelumnya. Apabila bagi Anda yang belum pernah melihat video sebelumnya, nanti link akan disampaikan di link deskripsi video ini. Baik, kita mulai langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah membuat garis atau lokasi mana saja yang akan diberikan notasi potongan. Pada prinsipnya biasanya potongan itu ada dua, potongan horizontal, memanjang, mendatar, atau secara vertikal atau berdiri. Biasanya notasi potongan ini akan diberikan huruf A atau B, atau A dan B, sehingga memudahkan kita pada saat melihat gambar potongannya nanti. Langkah pertama yaitu dengan merubah dulu layernya. Apabila pernah melihat video saya sebelumnya, yaitu membuat template, kita sudah pernah membuat template notasi potongan. Nah, di sini yang berwarna biru ini kita klik, sehingga layer kita yang aktif adalah layer notasi potongan. Selanjutnya kita tentukan di mana potongan itu akan dibuat. Caranya dengan mengetik PL atau polyline. Kita tarik garis secara horizontal ke arah kanan, kemudian tarik sedikit ke atas, sedikit saja kira-kira seperti ini, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita buat lingkaran di garis yang berdiri ini, kurang lebih seperti ini garis lingkarannya. Kemudian kita move atau pindahkan ke atas dengan mengetik M, enter. Kemudian kita membuat segitiga di atasnya. Karena akan membuat segitiga, maka enter number offsetnya kita ketik angka 3. Oke. Kemudian ketik I, enter. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita move, ketik M, enter, pindahkan dari midpoint ini ke objek yang tengah ini. Kita tarik ke bawah kira-kira seperti ini. Ditarik saja yang garis biru ini, yang tadinya di atas kita tarik ke bawah seperti ini, sehingga terjadi proporsi yang baik, yang bagus. Kita trim garis yang ada di sini, ketik TR, enter. Nah, seperti ini ya, sehingga tengahnya kosong. Kemudian kita pindahkan atau copy, CO, copy huruf yang ada di sini, kita klik sini, kita ganti kalimat ini dengan huruf A besar, A besar ya. Kemudian notasinya kita besarkan lagi, maksudnya hurufnya ini kita besar ukurannya, yang tadinya 100 menjadi 250. Kemudian kita sini, kita geser ke tengah ini, column width-nya klik OK. Kita pindahkan huruf A ini ke tengah lingkaran ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita copy, setelah jadi satu kita copy CO, enter. Dengan kita pilihnya dari gambar segitiga, lingkaran, huruf, dan garis yang tegak lurus ini seperti ini. Enter, kita klik di sini, move ya, kita sudah sebelumnya mengetik perintah move, kita tempelkan di sini, enter. Apabila garis kecilnya tidak terbawa, kita buat lagi PL atau polyline, ketik PL, polyline, kita tarik garisnya ke tengah sini. Kemudian kita ketik F di keyboard, fillet. Kita tempelkan atau kita gabungkan garis ini menjadi satuan.
Untuk notasi potongan biasanya tidak utuh seperti ini, tapi kita buat putus-putus. Di template ini atau di layer ini sudah putus-putus sebetulnya. By layernya sudah kita setting, hanya kita tinggal mengganti skalanya saja. Caranya kita buka properties, muncul ini dialog box properties, kita klik gambar garisnya tadi yang polyline untuk potongan. Nah, pada tab general kita ganti line type-nya, line type scale-nya yang defaultnya adalah 1,00, kita ganti, kita coba ganti dengan angka 100, enter. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata garisnya mengganti putus-putus ya. Kita atur lagi tata letaknya, jangan sampai bertabrakan dengan tulisan yang ada di ruangan. Kita enter, mau kita pindahkan ke bawah sedikit. Oke, baik, seperti itu. Untuk notasi selanjutnya yang B, kita tinggal copy saja, CO, copy, pilih gambar yang notasi horizontal ini, kita move dulu ke samping kanan, kemudian kita rotate, RO, enter, kita klik gambar garisnya, segitiganya, lingkarannya, segitiganya, lingkarannya, kita pilih midpointnya atau garis tengahnya, kita klik seperti ini, sehingga posisinya adalah berubah arah panahnya. Kemudian kita klik hurufnya, kita pindahkan ke sini, kita ganti notasi A nya menjadi notasi hurufnya menjadi B besar ya, maaf. Nah, seperti ini. Kita copy lagi ke bawah notasi B ini, ke bawah sini. Oke, selesai. Kita kemudian letakkan atau geser si huruf notasi ini, kita letakkan pada posisi mana gambar ini akan dipotong. Kita letakkan di sebelah sini ya, klik. Nah, seperti ini. Kita lihat atasnya, bawahnya. Oh, ternyata bawahnya ini terkena huruf ya, kurang ke bawah. Nanti kita bisa pindahkan, kita stretch, ke bawah, F8 biar dia ortonya nyala. Kita atur lagi tulisan carpotnya, kalau terbawa ya kita tarik lagi ke atas. Kemudian tulisan keterangan gambar ini dan skalanya kita bisa geser sedikit ke kanan. Baik, itu dia tahapan langkah membuat notasi untuk menentukan arah potongan dari denah ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua adalah membuat gambar potongan. Kita sudah membuat notasinya, potongan A horizontal, arah horizontal, dan B arah vertikal. Untuk menggambar potongan, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu lokasi arah dari potongannya, yaitu potongan A, yaitu potongan horizontal. Baik, kita mulai menggambarnya. Sebelum mulai menggambar, kita ganti dulu layernya, yang tadinya notasi potongan, layernya kita ganti menjadi layer as. Baik, kita mulai membuat garis horizontal, L, enter, tarik garis seperti ini, enter lagi, kemudian kita tarik garis as dari bangunan yang sudah ada atau dinding ya. Nah, seperti ini, tarik aja ke atas, bebas, seperti ini, sama seperti ini, sisi satunya juga. Kemudian tinggi dindingnya adalah kita buat 3,5 meter, sehingga kita harus mengoffset garis dasar ini ke atas sejauh 3,5 meter, atau kita ketiknya nanti 3500 ya. Perintahnya adalah offset
enter, kita masukkan yang berwarna biru itu, specify offset distance or true. True-nya itu kita isi 3500. Kemudian tekan enter, kita klik garis yang dasar ini yang bawah ke arah atas. Nah, ini sudah sejauh 3,5 meter. Kemudian kita enter kembali ke awal perintah. Supaya lebih cepat, kita copy saja denahnya, dinding yang sudah ada ini ya, ini sudah ada ya layernya semua. Kita copy aja C, kita ketiknya perintahnya adalah CO atau copy, enter, kita pilih di sini semua, pilih, kemudian kita enter lagi, kita klik posisi di sini di tengah di as, kemudian kita klik, kita pindahkan ke arah atas seperti ini. Oke. Setelah itu kita trim, yaitu memotong, TR enter trim garis hijaunya ini, garis dinding atau layer dindingnya, sehingga terlihat garis yang sudah kita copy dari denah yang bawah adalah seperti ini. Kita stretch saja, kita perpanjang. Caranya ketik S, enter, stretch, kemudian kita pilih dinding yang tadi kita copy, kemudian kita tarik ke atas sampai bertemu dengan garis yang 350. Kemudian ada garis hijau ini lebih, kita trim, TR, enter, kita potong. Klik dulu garis yang akan pembatas pemotongnya, klik yang hijaunya, enter lagi. Selanjutnya ini ada hatch bata. Hatch bata ini kita hapus saja, kita buat yang baru. Caranya buat rectangle atau kotak, RE enter, rectangle REC kita ketik, kemudian kita blok. Kita bikin buat kotaknya, kemudian kita ketik H atau hatchnya kita pilih yang ANSI 32, kita klik di sini, oke. Jangan lupa kita ganti scale-nya, yang tadinya 1 kita ganti menjadi 150. Kemudian add select object, kita klik, kemudian kita klik garis yang tadi yang sudah bikin membuat kotaknya, kita enter lagi. Di sini masih terlihat warnanya adalah warna as. Kita ganti layernya menjadi bata. Kita klik ya hatchnya, dan garis luarnya itu kita ganti layernya menjadi bata. Oke, seperti itu. Ke sebelahnya kita tinggal copy saja, CO, enter, copy ke dinding sebelahnya. Nah, seperti ini teman ya, cukup mudah ya. Selanjutnya, karena perpotongannya ada 1, 2, 3 titik, maka kita harus membuat garis bantunya lagi untuk yang tengah sini, as tengahnya. Kita copy, CO, enter, garis yang tadi yang sudah kita buat, kita copy, kita ambil dari sini, kliknya, kita pindahkan ke posisi tengah sini, klik enter, sehingga ada garis bantu lagi di tengah. Kemudian kita copy saja dinding yang sudah kita buat, CO, enter, kita pilih gambar dindingnya, kita klik di tengah sini, kemudian kita geser ke sebelah atau ke tengah-tengah as yang tadi, enter. Nah, sehingga terjadi ada 3 dinding. Kita cocokkan dengan yang lokasi kita buat ya, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 dinding. Oke, sudah selesai. Pada tahap ini kita buat dindingnya, kemudian kita buat garis bantu untuk menggambar pintu. Ini ada 2 pintu, karena dinding notasi potongannya adalah dinding, kemudian nanti terlihat pintu ada 2 buah, kemudian ada jendela 1 buah. Nah, baru kita membuat garis bantu untuk membuat pintunya. Caranya tetap seperti tadi, ketik XL, enter. XL itu adalah garis untuk extra line, garis yang panjang tidak terhingga. Jadi sehingga untuk menggaris gambar bantu itu sangat membantu sekali, karena garisnya ke atas, ke horizontal, vertikal, kita ketik V. Kita lihat di bawah sini ada hor, ver, eng, bisect, dan offset. Kita pilih ver.
atau cukup ketik V saja, V, enter. Kemudian kita taruh di sini di ketebalan kusennya. Kita klik lagi di sebelahnya, kita klik lagi di sebelahnya, ada gambar pintu. Juga di kusen yang sini, sisi satunya, kusen kedua, kemudian jendela. Kita klik di sini, dan klik di sini, klik di sini. Kita escape untuk membatalkan perintah. Nah, terlihatlah garis bantunya. Karena ini masih memakai layernya as, kita ganti layer ini menjadi layer kusen. Ya, kita klik saja semua, kita pilih selection sampai terlihat garis putus-putus seperti ini. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Jadi semua yang tadi gambar garis bantu untuk pintu itu kita pilih semua. Kemudian kita ganti layernya menjadi pintu untuk yang pintu ya. Kemudian ini karena ini jendela, kita ganti layernya menjadi layer jendela. Kita pilih lagi, klik, dan klik. Kita pilih jendela. Warnanya sama ya. Jadi layernya sama karena ini nantinya pada proses pencetakan gambar nanti pen assignmentnya tebal garisnya adalah sama. Kemudian kita trim. Trim itu untuk memotong garis yang berlebih yang tidak kita perlukan, yaitu dengan cara ketik TR, enter, pilih batas yang akan dipotong, kita klik ini pintunya. Pintu tadi, kusen tadi kita potong, jendelanya juga kita potong, jendela kita potong. Baik, untuk selanjutnya kita untuk mengetahui tinggi pintunya. Pintu itu ambang atasnya adalah 250 cm atau 2,5 meter. Kita offset dulu dari lantai bawah ini, kita klik ke atas sejauh 250. Caranya seperti tadi, ketik O atau perintah offset, enter. True-nya kita yang tadinya ada bekas membuat ambang atasnya dinding tadi 3.500 atau 3,5 meter, kita ketik lagi menjadi 2.500. Kita ganti ya, kita klik di bawahnya, buang ke atas sehingga terjadilah bentuk garis bantu ini. Supaya tidak bingung, kita tularkan atau kita match prop dulu. Match prop itu menularkan layer yang sudah ada. Caranya ketik MA, enter. Nah, ini muncullah kotak ini, kita klik gambar yang akan kita tularkan, warna yang layer yang akan kita tularkan ke garis bantu tadi. Nah, seperti ini. Jadi dia berubah warna. Kemudian selanjutnya kita trim garis kusen yang berlebihan ini. Caranya dengan TR, enter, kita klik garis batasnya, kita trim di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Selanjutnya kita trim lagi di sini yang enggak berbatasan dengan dinding, kita trim. Nah, itu hilang. Batas di sini juga kita trim lagi karena kusennya hanya sampai sini. Kemudian di sini juga ada yang memotong dengan dinding, kita trim juga. Kita kliknya di garis dindingnya, kita trim di sini. Enter, trim. Iya, hilang. Nah, di sini ada garis lagi antara pintu dan kusen. Ini kan tidak diperlukan garis yang ini, kita trim lagi. Caranya mengetrim di sini, trim di sini, potong di sini, batasnya kita klik, enter, kita trim lagi sini, klik. Oke. Nah, terlihatlah pintunya seperti ini dan jendela seperti ini. Oh iya, tinggi jendela berapa dari lantai? Biasanya 70 cm atau 80 cm. Kita offset dari garis bawah ini ke atas 80 cm. Ketik O, enter, ketik 700 misalnya. Nah, 700 itu 70 cm, enter, kita buang garis ke atas sejauh 70 cm. Atau terlalu rendah, kita bisa naikkan menjadi 800. Ketik saja, ini hapus dulu, erase, enter, kita pilih, enter lagi, erase, menghapus. Kita gantilah ketinggiannya menjadi 80 misalnya. O, enter, offset, ketik 800 atau 80 cm, klik seperti ini, enter. Ini sudah ada bantang ambang bawahnya si jendela. Kita trim lagi kusen yang berlebih ini. Batasnya adalah ambang bawahnya kusen jendela, kita trim 1, 2, 3, 4. Ini juga ada berlebihan garis kiri dan kanan, kita trim lagi. Kita trim lagi yang ini. Oke.
Kita tularkan lagi warna kusen ini, layer ini menjadi match prop, MA, enter. Kita pilih dulu warna yang akan kita tularkan atau layer yang akan kita tularkan, kita klik di sini, enter. Oke, sehingga jendela pintu sudah terlihat. Nah, ini ketebalan kusen adalah 5 cm. Ya, 50 tuh 55 cm. Kita offset ke bawah 50. Nah, kita klik di sini seperti ini. Jendela juga sama, ini juga dengan jendela juga sama. Untuk ambang tengahnya ini biasanya ada jalusi atau kerpiak ya, atau lubang angin, atau bebas apa yang akan dipasang di atas seperti kaca. Kita offset lagi dari sini ke arah atas itu 2 meter. Kita tinggi pintu, ambang tengahnya ini adalah 2 meter. Kita offset, enter 2500, 2000, enter, offset 2000. Nah, seperti ini kita offset ke atas 2000. Ambang tengah ini dan jendela biasanya sama, ambangnya rata ya. Jadi ambang atas rata, ambang ini sama rata. Kita trim lagi seperti ini, trim, ini juga ditrim, dipotong. Ingat, ini juga dipotong, ini juga dipotong, trim seperti ini. Ya, ini juga di antara dinding ini ada, kita trim lagi, kita pilih warna, kita trim ya seperti ini. Ini ada ketebalan ke atas, kita offset ke atas 50 karena ketebalan kusen tadi. Nah, untuk warna kita match prop lagi, MA, enter, sudah ya, oke. Nah, seperti ini. Ini terlihat sudah ada kusennya. Supaya lebih rapih, ini kita bisa fillet. Kita buang sudutan yang ini, dan ini. Caranya ketik F, enter, radiusnya atau R-nya kita ketik R dulu, R atau radius, enter, ketik 0. 0 itu tidak sudut ya, menyiku. Kita enter, kita klik di sini, klik sini, jadi sama ini juga sama. Nah, seperti ini. Karena ini masih aktif, kita tinggal enter saja. Klik sini, klik di sini dan sini. Enter lagi karena masih aktif komen filletnya. Kita klik sini dan klik di sini. Oke, seperti itu. Ini garis yang berlebih juga kita bisa trim, TR, enter, kita trim, kita pilih semua seperti ini. Trim sini dan ini. Sama, ini sebelah sisi sini juga kita pilih semua. Nah, sama semua ini ditrim. Ini ditrim juga. Oke. Nah, untuk posisi selanjutnya juga gini, semua trim, kita potong biar rapih, trim ini. Oh, sudah terlihat jendelanya. Satu hal lagi, jendela ini biasanya ada, oh ya, di bagian bawah ini masih belum ditrim, trim fillet, kita fillet F ya, F lagi, enter karena masih aktif, kita tinggal tekan enter. Oke, seperti ini tahapan ininya. Supaya ini gambar tidak hilang, kita save dulu. Kalau untuk menjaga hal yang tidak dimungkinkan, kita save dulu. Kita save dulu di sini. Oke. Atau Ctrl S atau ketik icon di pojok gambar ini, gambar ujung icon save ya, key save. Selanjutnya untuk jendela ini tentunya ada kayu lagi untuk kaca. Kita offset lagi ke dalam sejauh 50 cm lagi bisa tebalnya ini untuk kaca nanti ya. Nah, seperti ini kita fillet lagi ujung-ujungnya. Tadi sudah paham ya caranya fillet. Nah, kemudian untuk mengisi dalamnya ini kita ganti layernya, layer kaca ya, sudah ada di sini. Kita ketik hatch-nya. Untuk mengeluarkan hatch, kita ganti swatch-nya ini, kita ganti menjadi cari other predefined, cari aruf. Aruf ini untuk atap
ya untuk atap, tapi kita bisa gunakan juga untuk arsiran kaca atau hatch kaca. Kemiringannya kita ganti 45 derajat, scale-nya tetap 150. Kita pilih pick point-nya, kita pilih di sini, enter, kita preview dulu. Oke, kayaknya sudah cocok, sudah proporsional. Garisnya kita enter lagi, kita klik oke. Untuk bagian atas ini kan biasanya lubang angin atau kaca. Kalau kita ingin kasih kaca, kita bisa juga hatch lagi seperti tadi. Karena program komennya masih aktif hatch, kita tinggal tekan enter, maka dia masuk lagi ke dialog box hatch and gradient. Kita klik lagi pick point, klik enter seperti ini. Nah, ini juga kalau kita ingin kasih kaca juga bisa, kita klik add pick point, kita klik di sini, enter lagi. Nah, seperti ini. Posisi di sini juga kita pick point, enter. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah menggambar. Di atas ini ada ring balok, ukurannya adalah 15 cm kali 20 cm biasanya. Perintahnya adalah sebelum kita membuat gambarnya, kita ganti dulu layernya menjadi kita samakan saja dengan kolom ya, kolom. Ya, kita ganti layernya menjadi kolom. Kemudian kita ketik REC, rect atau kotak, akan membuat kotak. Kemudian enter, kita klik di sini seperti ini, tarik. Setelah diklik kita tarik ke bawah, ketekan shift ya, tekan shift, ketik angkanya 200,150, enter. Oh, atau salah, maaf, kita ulang lagi, kita ketik rect, enter, kita klik ke bawah, kita ketekan shift, akeong atau akeong seperti ini ya, ada ya, kemudian ketik 150,200, enter. Nah, ini adalah gambar ring baloknya. Kemudian kita pindahkan ke gambar dinding ini, tekan M atau move, kita pilih midpointnya atau garis titik tengahnya, kita pindahkan ke sini. Nah, karena ini masih berlebih atau lebih, kita klik dulu, kita turunkan sehingga garisnya ini, gambar untuk ring baloknya adalah kosong seperti ini. Kita trim garis yang berlebih ini, TR, enter. Nah, kita trim. Nah, oke, kita copy ke dinding berikutnya seperti ini. Ini ada ring balok. Ring balok itu adalah posisi kalau di bawah namanya seluk, kalau di atas adalah ring balok. Kita klik, kita tarik dulu ke bawah, kita trim garisnya. Oke, yang ini juga kita trim. Kita pilih dulu yang garis bata, hatch batanya, kita tarik ke bawah, kemudian di trim. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya tinggi plafon, kita supaya rumahnya enak, nyaman, sirkulasinya bagus, kita bikin tinggi plafon 3 meter. Kita offset lagi. Sebelum di offset, kita ganti dulu garis layernya menjadi as, kita buang ke atas sejauh 3 meter. Karena ambang atasnya tadi ini adalah 3,5 meter, kita buat plafonnya setinggi 3 meter. Kita offset, enter, ketik trunya itu 3000 atau 3 meter, enter. Kita buang dari garis bawah ke atas sejauh 3 meter. Plafon itu layernya sudah ada, kita klik dulu garis bantu yang 3 meter tadi, kita klik, kemudian kita klik di sini. Di sini ada garis plafon, ada layer plafon, kita klik sehingga warnanya sudah berubah menjadi kuning atau layernya menjadi kuning. Kita trim TR garis lebihnya ini. Kemudian di trim juga untuk dinding yang tengah, kita trim garis yang memotong dinding tengah, kita trim. Untuk yang ini juga kita trim. Karena kita memakai gypsum, berarti tebalnya adalah 9 mili. Kita offset, enter, 9, ketik 9, enter. Kita buang ke atas 99. Ya, oke, sudah ya. Kemudian karena ini kita rangkanya memakai hollow,
Kita buat hollow itu ukurannya 4 cm kali 4 cm, kita offset ke atas 4 cm. Enter, ketik 40, enter, kita buang ke atas 4 cm. Ini rangka plafonnya. Kemudian karena layernya hollow, sudah ada layer hollow, kita tinggal klik ini rangkanya tadi yang hollow, kita klik, kita ganti layernya yang tadinya plafon, kita klik menjadi hollow sehingga warnanya menjadi sesuai dengan yang kita sudah siapkan. Di sini tentunya ada potongan hollow, sehingga kita harus menggambarkannya. Potongan hollow itu ukurannya 4 cm kali 4 cm, berarti kita buat dulu rectangle REC. Kita ganti dulu layernya menjadi hollow. Kemudian kita membuat kotaknya rectangle REC, enter. Kita klik di ujung, tarik ke bawah, ketik shift, tekan akeong ya, add ya atau akeong, kemudian ketik 40,40, enter. Nah, inilah dia potongan hollow 4 cm kali 4 cm. Kemudian karena dia potongan dan ini tengahnya kosong, kita kasih notasi silang. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita move, kita pindahkan ke pojok bawah. Kita copy ke dinding berikutnya. Kita copy, CO, enter, pindahkan, klik, pilih ujungnya, kita pilih. Karena di sini ada juga, kita tinggal tidak usah mengcopy, tapi cukup memirror atau mencermin. Nah, cukup mencermin saja, dicermin saja, ketik MI artinya mirror, enter. Kita pilih hollow yang tadi, kemudian kita cari titik midpoint atau titik tengahnya dari ini. Kita bisa cari bantuan di midpointnya si slope, kita tarik ke bawah sehingga sudah ada potongan hollow yang tadi. Nah, kita copy atau kita mirror juga bisa, mirror MI, enter. Kita pilih semua, kita cari midpoint dari plafon tadi. Nah, ini segitiga ini midpoint, kita klik, tarik ke bawah. Sini sudah tercopy di sudut satunya, sisi satunya. Selanjutnya kita menggambar bagian bawah dari gambar potongan ini, yaitu menggambar lantai. Untuk lantai kita ketahui ketebalan keramik adalah 1 cm. Kita offset garis bantu ini ke bawah sejauh 1 cm. Kita ketik O, enter, ketik 10, enter. Kita buang ke bawah sejauh 1 cm. Escape. Kita normalkan lagi komennya, kemudian kita offset lagi ke bawah untuk bagian plesterannya setebal 2 cm. Ketik 20, enter. Kemudian setelah plesteran ada pasir atau adukan atau beton tumbuk atau lantai kerja setebal 2 cm juga. Kita offset ke bawah sejauh 2 cm. Kemudian untuk menarik garis hijau ini, garis dinding atau layer dinding ini, kita extend bagian hijau ini agar bertemu dengan garis bawah. Kita ketik EX, enter, kita klik garis bawah ini, garis paling bawah, kemudian enter, kita klik yang hijaunya. Begitu juga dengan dinding yang bagian tengah, jangan di escape dulu, kita pakai lagi perintah tersebut ya, seperti ini ya masih. Kemudian khusus untuk yang ini kita escape dulu, kita tarik garis layer kusen ini ke atas sehingga terlihat yang garis dindingnya yang berwarna hijau. Kita ketik lagi EX, extend, kita klik bagian bawah garis ini, enter, kita klik yang hijaunya atau layer dindingnya, ketik escape, klik kemudian tarik garis yang biru ini ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tarik garis bagian arsiran bata ini atau hatch bata ke bawah, tapi framenya saja sehingga menyentuh garis yang bawah, paling bawah. Kemudian ini juga dilakukan hal yang sama dengan yang ini, kita trim balik ke bawah, bukan di trim ya, ditarik ya, maaf, tarik lagi ke bawah ketemu seperti ini. Selanjutnya garis yang berlebih ini tidak dipakai, kita hanya memakai bagian dalam sini. Kita trim garisnya, kita batasi di sini, kemudian kita trim bagian yang tidak dipakai.
Berlaku juga dengan bagian tengah dinding ini, kita trim yang hijau ini, kita batasi bagian mana yang potong, yang tengah ini tidak kita pakai, kita trim. Selanjutnya yang bagian ini juga kita trim, karena tidak dipakai. Oh ya maaf, ini harusnya ditrim juga, tapi tidak apa-apa, kita iris aja. Enter, kita pilih semua, enter. Enter, kita pilih semua, enter. Nah, seperti ini, dihapus ya, di-erase. Selanjutnya kita letakkan slope di bagian bawah sini. Caranya dengan mengcopy bagian atas ring balok ini, CO, enter, klik, kita cari midpointnya, kita klik, tarik ke bawah, kita pasang juga di dinding yang tengah dan dinding yang terakhir. Oke, enter. Di sini sudah terlihat bentuk potongannya, bahwa yang di atas ini bernama ring balok, yang di bawah ini adalah bernama slope ya, beton strukturnya untuk perkuatan bagian bawah. Selanjutnya kita akan menggambar pondasi. Baik, sebelum kita lanjut ke gambar pondasi, kita perbaiki dulu untuk gambar lantainya. Ini masih menggunakan layer as, kita ganti dulu menjadi layer keramik. Caranya kita mengganti layer atau menambah layer, atau kita cek dulu apakah sudah ada layer keramik. Kalau belum ada, kita klik dulu layer baru. Caranya dengan mengklik gambar kertas bertumpuk ini, kemudian kita klik new layer atau gambar kertas di icon pertama ini, kita klik, kita ketik A keramik. Nah, warnanya kita ganti 252. Oke ya, sehingga kita sudah punya layer baru yaitu A keramik. Untuk menggantinya caranya kita klik semua ini, kita pilih semua sehingga aktif, kemudian kita klik keramik. Oke, layernya sudah berganti. Untuk selanjutnya kita akan menggambar pondasi. Menggambar pondasi, kita cek dulu layernya apakah sudah ada atau belum layer pondasi. Kalau belum, sama seperti tadi, kita buat lagi layer baru yang bernamakan pondasi. Caranya dengan mengklik gambar kertas bertumpuk ini sebelah kiri, kemudian kita pilih icon new layer atau alt N ini, klik, kita ketik A. Di sini ada kasih nama atau diberi nama pondasi. Warnanya kita ganti menjadi putih atau warna lain juga boleh. Layernya 255. Oke, cukup dengan seperti itu. Nama pondasi sudah masuk, kita close. Sebelum menggambar pondasinya, kita ganti dulu layernya aktif adalah layer pondasi. Yang tadinya hollow kita ganti menjadi layer pondasi, kita klik ya. Oke, sudah aktif layernya. Selanjutnya kita akan membuat pondasi. Kita offset bagian atas pondasi ini lebarnya 20 cm karena ini slope-nya ini ukurannya 15 kali 20 cm. Untuk bagian bawahnya kita buat 20 cm sehingga kita offset 10 ke kiri, 10 ke kanan. Caranya dengan mengoffset, pas bagian tengah ini ketik angka 100 sehingga offsetnya seperti ini. Untuk bagian bawah kita offset lagi ke kiri dan ke kanan karena lebarnya 50 cm, kita offset ke kiri kanan 250. Oke, untuk garis bantu pembuatan pondasi ini yang vertikal sudah selesai, kita buat garis bantu untuk pembuatan yang horizontalnya. XL, ketik XL, enter, extra line, maksudnya kita enter, pilih H horizontal, klik di sini, enter, kemudian kita offset ke bawah sejauh 60 cm karena dalam pondasi kita adalah 60. Kemudian kita buat garis miring dari titik sini ke titik sini. Caranya langsung aja ketik L, enter, tarik seperti ini.
kemudian dari sini juga sama, tarik seperti ini. Baik, kemudian di bagian bawah ini ada batu kosong atau unstamping, tebalnya biasanya 15 atau 20 cm. Kita di sini pakai 15 cm saja. Offset 15 ke bawah, 150. Kemudian dari sini ke sini, garis ini ke sini, ini ada jarak 5 cm. Ketik O 50. Nah, seperti ini. Setelah itu di bawah ini ada garis, di bawah unstamping ada lantai kerja setebal 5 cm. Kita offset lagi ke bawah 5 cm. Baik, ini sudah terlihat ya bentuknya. Kita kemudian membuang yang tidak, garis-garis yang tidak diperlukan. Yang itu, yang ini kita hapus, kita delete. Enter, enter lagi. Enter, pilih garisnya, enter lagi. Enter, pilih garisnya, enter. Kemudian kita buat garis line biasa, L, enter, langsung seperti ini ke bawah. Ini nantinya sebagai garis bantu juga. Oke, ini garis bantu ini sudah tidak diperlukan, kita hapus lagi, enter. Kemudian garis yang ini tidak dipakai lagi, kita trim, TR, enter. Trim. Oke, ini juga garis ini tidak dipakai, kita trim. Baik, seperti ini sudah terbentuk bentuk dasar dari pondasinya. Untuk kemiringannya kita copy saja garis yang ini ke CO, copy. Ini juga CO, copy ke sini. Baik, untuk garis ini kita lanjutkan, diperpanjang ke sini, ketik EX, extend, enter. Nah, panjang seperti ini. Kemudian kita trim garis ini sebagai alas kerja. Ini juga kita extend garis yang di sini, trim, TR, ya seperti ini ya. Untuk garis horizontalnya kita buat lagi garis bantu, XL, extra line, H, enter, klik di sini. Kemudian kita extend garis yang di sini. Baik, sudah cukup untuk garis dasar pondasinya. Kemudian kita isi dalamnya hatch-nya ini dengan hatch batu kali, notasi batu kali ya, gambar batu kali. Kita caranya dengan H, enter, kita keluarkan hatch-nya, dialog box hatch dan gradient. Kita klik swatch-nya, kita cari other predefined-nya, gravel. Oke, kita ganti scale-nya menjadi 300. Pick point di sini, kita enter. Oke, cocok, sudah pas dengan proporsinya. Kemudian batu kosongnya di sini kita buat batu kosongnya dengan sama dengan menggunakan hatch juga, tapi agak dikecilkan sekitar 200. Kita pick point lagi di sini. Oke, preview dulu. Oke, cukup. Oke. Selanjutnya untuk lantai kerja kita pakai garis atau hatch juga, kita H, enter. Kita pilih hatch-nya itu, swatch-nya itu kita cari Arkon. Arkon itu notasi seperti beton. Kita ketik 25 scale-nya, kita coba dulu. Kita preview apakah cukup. Oh, terlalu besar, kita ketik 10, kita lihat. Oke, atau ketik 5. Cukup ya, 5. Oke. Untuk warna isinya ini, gravelnya, hatch-nya ini kita ganti warnanya menjadi warna abu-abu 252 ya di layernya. Pondasinya tetap nama layernya tetap, kita ganti warnanya saja. Select colornya kita ganti menjadi 252. Oke, supaya nanti pas di print ini tipis hasilnya. Setelah itu untuk slope ini kita sama saja, kita isi hatch-nya dengan hatch seperti yang di bawah ini. Kita H, enter, kita pick point. Karena tadi masih aktif, tidak usah mencari-cari lagi, tinggal langsung aja pick point, enter, seperti ini. Warnanya kita ganti lagi menjadi 252. Kemudian
Pondasi ini kenapa utuh satu seperti ini? Kita anggap saja rumah ini memiliki halaman luas dan tidak bersebelahan atau couple seperti rumah-rumah di perumahan ya. Jadi satu pondasi untuk dua rumah dengan satu dinding. Anggaplah ini rumah sendiri dengan dinding sendiri dengan lahan yang sebelah kiri dan kanan agak luas, sehingga pondasinya utuh seperti ini. Apabila hal itu terjadi pada rumah-rumah yang di couple yang di perumahan, itu biasanya pondasinya separuh ya, separuh karena dia akan menggunakan double dinding ya. Tapi kalau ini kita gunakan sebagai satu dinding utuh dan pondasi utuh. Selanjutnya penggambaran ini nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan, ini hanya sebagai pembelajaran contohnya saja. Baik, setelah jadi seperti ini kita copy, CO, enter. Pondasinya kita copy, hatch-nya ini juga kita copy, yang di slope-nya kita copy, kita cari midpoint-nya. Kita copy ke dinding yang tengah, kemudian sama dinding yang terakhir ya, pinggir. Oh ya, ini ada yang terlupa, hatch ini belum diganti. Hatch lantainya kita copy dulu, MA enter. Kita MA itu match prop, menularkan layer ke sini. Nah, oke, sudah. Tadi terlupa ya teman. Nah, kemudian kita trim lagi, yang tidak dipakai kita trim, ini dibuang. Ini juga dibuang, trimnya kita trim. Kita trim di sini, trim di sini, dan trim di sini. Kita buang garis ini, tidak perlu. Nah, kemudian tinggi galian pondasi ini bisa saja si slope-nya ini bisa setengahnya seperti ini, atau slope-nya terkubur seperti ini. Itu bisa saja terjadi di lapangan sehingga tingginya seperti ini. Ini garis yang ini kita tinggikan ke sini, kita tarik move atau kita pindahkan aja langsung extend. Nah, seperti ini ya. Ini terlalu panjang, kita tarik garis bantu untuk mentrim atau memotong. Kita skip, kita erase garisnya, kita trim lagi garis yang tidak dipakai, kita buang. Kemudian kita hatch bagian dalam ini atau tanah uruknya. Caranya dengan hatch, kita pilih lagi swatchnya, kita cari ANSI 36, scale nya kita ganti 250, angle nya 45, kita klik di pointnya. Oke, ini sudah, enter. Oke ya, ini tanah uruknya ya, notasi tanah uruk. Kemudian kita ganti warnanya, layernya menjadi 252. Selanjutnya setelah tanah uruk, nanti sini ada notasi untuk tanah asal atau tanah aslinya. Caranya kita ketik PL atau polyline, itu garis yang menerus. Kita tinggal klik aja, lanjut, ikuti pola atau garis yang sudah ada di gambar pondasi ini, ikuti terus sampai di ujung atau di akhir ini. Setelah itu escape, offset 20 cm atau ketik O 200 ke bawah. Kemudian PL lagi, kita tutup sini dengan PL. Ini juga dengan PL sama polyline. Kemudian ujung sudut-sudut ini supaya menyatu atau garis ini menyatu semua, ketik fillet F, enter, klik sini, klik sini, klik sini lagi, klik bawahnya sehingga jadi menyatu. Ini juga, ini masih belum menyatu ya, masih terpisah antara garis ini dan ini masih terpisah. Kita ketik F lagi, fillet, jadikan satu, enter lagi, fillet. Oke. Setelah itu kita isi dengan hatch lagi. Hatchnya seperti ini, hatch. Klik swatchnya, kita pilih other define, kemudian R Park 1. Ini angle-nya tetap 45. Nah, scale-nya mungkin kecil dulu, kita coba ya 25, apakah proporsi. Kita klik sini, preview. Oke, atau kurang kecil, 20. Oke, saya rasa cukup.
Kemudian warnanya kita ganti, klik hatchnya kita ganti warnanya menjadi layernya 252. Ini garis bantu yang bawah ini tidak perlu dipakai lagi. Kita explode X, enter, kita buang yang bagian bawah seperti ini. Kita buangnya seperti ini dibuang, ini dibuang. Oh, kita explode dulu, kita pecahkan garisnya ya, jangan kena ke hatchnya, tapi explode-nya atau kita pecahkan di garis bantu ini. X, enter, kita klik di sini, enter lagi, kita hapus ini. Pokoknya semua garis bagian luarnya, garis bantu bagian luar ini kita hapus sehingga terlihat seperti ini. Baik, ini sudah selesai untuk penggambaran pondasi. Selanjutnya kita akan menggambar rangka atap. Selanjutnya kita akan menggambar kuda-kuda atau bagian atap dari rumah ini. Jadi gambar potongan ini. Pertama kita buat dulu garis bantunya supaya nanti kita bisa mengetahui ujungnya atau ketinggian paling atas dari atap ini, yaitu dengan cara kita buat garis line dulu, line F8 kita tekan supaya dia bisa bergerak bebas. Di sini ada terlihat angka 33 derajat, 35, 36. Kita pakai kemiringan atap biasanya di sini 30 derajat. Setelah muncul angka 30, kita klik enter. Supaya dia bertemu dengan sisi satunya, kita extend garis yang putih ini. Oke, kemudian kita mirror aja, MI atau kita cermin, tarik ke atas. Oke. Biasanya untuk tritisan kita lebihkan 1 meter, kita ambil saja dari as ini 1 meter, kita offset sejauh 1 meter atau kita ketik 1000 di dalam program AutoCAD. Kita offset ke sana, offset ke kanan, kemudian kita extend lagi garis yang ini juga. Ingat, ini hanya sebagai garis bantu, bukan bentuk atap ya nanti seperti ini, karena ini terlihat dari depan nantinya. Setelah itu kita apakah sudah ada layer kuda-kuda? Kalau belum, kita buat lagi seperti tadi layernya dengan cara mengklik lagi tumpukan kertas yang ada di icon ini, kemudian kita klik new layer alt N yang gambar bintang kertas, kemudian kita ketik kuda, warnanya kita ganti menjadi kuning atau color nomor 2. Oke, selanjutnya kita copy atau kita klik garis putih yang ini, garis bantu tadi yang masih layarnya pondasi, kita ganti menjadi layar kuda-kuda. Aktifkan juga layar saat ini adalah layar kuda-kuda. Setelah mendapatkan ujung kemiringan ini, kita buat garis bantu lagi XL, extra line, H horizontal, karena dari depan nanti tampaknya seperti ini. Baik, kemudian untuk bagian atasnya, untuk sini, ini untuk tepian sini nanti ini bentuknya adalah sopi-sopi. Ya, sopi-sopi itu kuda-kuda yang langsung bentuknya dari bata atau dari dinding, sehingga kita tinggal tarik garis aja atau kita copy saja dinding yang ini, kita copy CO, enter, kita copy dinding yang ini sama dengan ring baloknya, kita klik di sini, kita tarik ke atas sampai ketemu ujung sini. Kemudian garis yang tidak terpakai kita trim, kita ambil di sini, kita trim. Oke, untuk hatchnya kita klik garis bantu di luar hatchnya, kita klik yang gambar kotak ini, kita tarik, kita seret ke atas. Nah, seperti ini ya. Kalau ada garis yang tidak kita pakai, kita iris aja, enter, iris. Oke. Selanjutnya kita sudah mendapatkan ketinggian dari atapnya.
Tapi biasanya atap di bagian pinggir ini agak lebih tinggi, sehingga atau kita naikkan lagi sedikit pada posisi setebal ring baloknya. Kita move aja, enter, kita move semuanya, kita pilih dari mulai bata, dinding, dan ring baloknya. Kita klik, cari midpointnya, kita seret ke atas di antara garis kuning ini. Oke, seperti ini. Untuk bagian bawahnya tinggal kita stretch aja, enter, kita stretch, cari midpointnya, tarik ke bawah. Oke, sudah ketemu seperti ini. Selanjutnya kita copy saja gambar ini, kita pilih semua, kita cari midpointnya, pilih, kemudian kita copy ke bagian sini. Setelah kita mendapatkan garis bantu ini, garis kemiringan plafonnya, garis bantunya kita hapus saja, garis bantu ini. Gambar-gambar garis tritisan ini kita hapus. Kemudian kita tarik garis, garis tritisannya jangan dihapus dulu, kita copy match prop, kuda-kudanya ke sini, kita match prop, kita tularkan ke sini, kemudian kita tarik garis lurus ke sini. Jangan lupa ortonya dinyalakan kembali, ketik F8 tadi belum aktif. Tadi sempat dimatikan, sekarang sudah aktif lagi dengan mengenakan F8. Kita trim lagi bagian yang tidak dipakai garisnya seperti ini. Ini garis kemiringan ini nanti kita hapus, ini kita hapus saja. Ini kita hapus juga untuk garis bantu atapnya. Kemudian kita berikan garis atap, garis bantu untuk arah gording, arah gordingnya untuk pemasangan genteng. Kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, kita buat 20 cm garis bantunya seperti ini. Offset terus ke bawah sampai 20 cm, sejauh 20 cm. Escape. Kemudian kita trim bagian yang dekat dengan dinding ini, yang berpotongan dengan dinding. Kita trim, TR, enter, kita pilih yang warna hijau, layer dinding. Kita trim seperti ini, kita potong garis-garis ini. Yang ini juga kita potong. Ini garis gording atau garis untuk, bukan garis gording tapi garis reng yang untuk menahan genteng ya. Kita trim bagian sini juga, kita trim, kita potong karena tidak dipakai garisnya. Kita nanti malah bingung kok garisnya ada di situ menabrak dinding. Oke, sampai bawah. Ini dinding yang selanjutnya yang paling pinggir, kita trim semua. Kita trim warna kuningnya atau kuda-kudanya. Oke, selesai. Kita cek lagi apa ada yang terlewat. Oh, di sini terlewat. Trim, TR, trim. Ya sudah semua ya. Untuk garis kuningnya kita hapus, garis bantunya kita hapus. Untuk yang bagian atas itu kalau kita pakai kuda-kuda baja ringan berarti tebalnya 75 cm. 7,5 cm. Kita klik, kita offset 75 ke bawah. Kita trim lagi di sini. Untuk hubungannya ini kita trim. Seperti ini. Kemudian untuk pinggirnya itu ada kuda-kuda juga, baja ringan, tulangannya itu tebalnya sekitar 4 cm.
offset ke dalam. Ringnya kita bikin 3 cm ya, seperti ini. Ini dudukan ring untuk apa namanya, untuk genteng. Terus kita offset ketebalan ringnya. Ini yang bertabrakan kita trim. Ini di tengah juga ada yang bertabrakan lagi, kita trim. Ini juga kita trim. Ini gambarnya sudah, bagian atapnya sudah selesai. Kemudian kita tinggal memberikan notasi penamaan ruangan di sini atau elevasinya. Kita tinggal copy saja file yang sudah nama-nama ruangan ini, kita tarik ke atas ya. Ini finish floornya sudah ada, tinggal ditambah notasi keramik ya. Kita klik dulu, ganti ininya, nama layernya kita ganti notasi. Kita klik gambar poligon, kita klik di sini, angkanya masih 4, kita ganti angkanya 3 karena kita akan membuat segitiga. Kita klik di sini sembarang, karena cari pusatnya kita ketik I, enter. Nah, bentuknya seperti ini. Kira-kira bentuknya kita sesuaikan. Kemudian gambar tulisan kamar ini, kamar mandi ini kita geser, kita paskan di sini. Kemudian ini juga sama, ini kamar tidur, ini adalah ruang tamunya. Nah, kemudian elevasinya sudah ada, tinggal tambah notasi. Untuk bagian atas atau plafon kita mirror saja segitiganya. Sama ini juga kita cari midpointnya dari dinding ini, yang segitiga itu. Kalau ini terlewat, kita turunkan lagi, kita turunkan sampai ke garis kuning yang bagian bawah. Dan kita copy teksnya, kita klik, kita copy, geser ke atas. Kita ganti namanya dengan cara mengklik 2 kali teksnya. Kita ganti namanya menjadi plafon gypsum tebal 9 mili, finishnya cat. Nah, seperti ini. Ini di sebelum plafon kita enter, kita ketik PL to plafon titik plus spasi 300, maksudnya 3 meter ya tingginya. Kita copy ke sebelahnya CO, enter, pilih teksnya, kita cari midpointnya di segitiga ini, kita seret ke segitiga berikutnya sehingga seperti ini. Oke, kita save dulu gambar ini. Selanjutnya kita akan memberikan dimensi atau ketinggian dari potongan A ini. Selanjutnya kita akan membuat elevasi dimensi dari gambar potongan ini. Langkah pertama adalah membuat garis bantu. Sebelum membuat garis bantu, kita cek dulu layernya, kita rubah menjadi dimensi atau adim ya, kita rubah menjadi adim. Kemudian kita buat garis bantu secara vertikal, sembarang aja seperti ini. Kemudian kita setting dimensinya dengan cara mengetik D, enter, lalu muncul dimensi style manager. Kita pakai settingan yang sudah kita setting sebelumnya, kemudian kita klik new,
kita ganti namanya menjadi elevasi plus. Kita klik continue. Di sini ada yang beberapa yang harus kita rubah, kita setting, yaitu di lines-nya kita ganti baseline spacing-nya ganti 0, simbol and arrow-nya kita ganti dot atau architectural tick, tetap seperti yang sudah kita setting. Perhatikan yang posisi dimensi di sini, ini akan kita setting. Teksnya kita rubah, yang tadinya above menjadi below, kemudian yang tadinya center menjadi over X line to, seperti ini. Untuk fitnya tidak dirubah, primary unitnya prefixnya kita ganti plus, kita isi dengan angka plus. Alternatif primary unit sudah oke, tolerance oke, kita klik oke. Ini sudah ada di sini namanya elevasi plus. Kita klik, kita set current, kita kemudian close. Kita coba ya, apakah sudah berfungsi. Kita klik dimensinya. Pertama kita klik dulu di bagian keramik ini adalah elevasi 00-nya sampai di plafon, di garis plafon ini ya. Ternyata sudah bisa dipakai ya, sudah ada angkanya 3 meter. Kemudian kita klik lagi, tapi jangan yang ini lagi, kita klik icon yang baseline, ada 2 garis ini, tulisannya baseline. Kita klik, tidak usah ke bawah lagi, tapi langsung saja dari sini langsung ke sini, ke atasnya ring balok. Setelah atas ring balok ini 3,5 meter, lanjut lagi ke bawahnya ring balok yang di dekat kuda-kuda. Selanjutnya tinggi ujungnya ring balok, enter. Nah, seperti ini settingan otomatisnya sudah keluar. Selanjutnya kita buat lagi settingan yang menurun atau minusnya atau 0,00-nya, kita klik sini. Plus 50, tapi kita klik ke atas. Ini menjadi 00. Nah, ini cara mengeditnya dengan klik 2 kali. Caranya dengan mengetik %P spasi 0,000. Oke, nah ini seperti ini, dimensi yang bagian bawahnya 00-nya. Bagaimana cara membuat dimensi bagian bawahnya ini? Kedalaman dari fondasi kita setting lagi dimensi yang tadi, di enter. Elevasi tadi kita tetap pakai dengan cara mengklik minimum. Di sini hapus plusnya menjadi min, kemudian ini ganti copy of elevasinya, kita hapus, continue. Selanjutnya keluar settingan lagi seperti tadi, tidak ada yang perlu diganti, hanya yang diganti primary unit yang di prefixnya tadinya plus jadi min. Oke, set current, close. Kemudian baru kita buat lagi elevasi dari 00 ini ke arah sini. Kemudian dilanjut dengan baseline tadi ke bawah sini, kemudian ke dalam fondasi, bawahnya lagi fondasi. Kemudian satu lagi ini ada lantai kerja, enter. Ini dimensinya sudah selesai, setting otomatisnya. Ini bertumpuk ya, kalau bertumpuk ini kita coba geser dikit. Bertumpuk seperti ini kita kecilkan dulu setting dimensinya untuk hurufnya. Modify,
Ini tadinya teksnya 100 kita ganti menjadi 75 meter. Oke, kemudian elevasi tersebut kita modif lagi untuk teksnya kita ganti 75. Apakah sudah cukup? Nah, ini sudah terlihat ya garisnya. Nah, secara otomatis ya sudah selesai. Kalau ini terlalu jauh, kita ketik S, enter atau stretch, kita tarik ke arah kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian kita tinggal memberi dimensi yang bagian bawah ini. Cara ini kan bertabrakan, kita move and enter. Kita move semua gambar ini ke arah atas. Kira-kira seperti ini sejauh ini. Kemudian kita garis asnya itu kita agak tarik ke atas lagi, dia tidak terlalu panjang. Oh, ini ada yang tertinggal. Lantai kerjanya kita klik ke bawah ke sini. Di selection tadi tidak terbawa. Ini garisnya masih utuh, as tapi masih utuh. Kita crop MA, kita copy atau kita tularkan agar garis ini menjadi putus-putus juga. Seperti ini. Baik, ini garis bantu ini tidak perlu lagi, kita hapus. Nah, kemudian kita membuat dimensi yang biasa di bawah ini, jarak antar fondasi. Caranya dengan mengganti, ini kan ada toolbarnya, kita ganti skala 100, kita klik yang dimensi biasa ini, cari midpointnya, klik di sini, tarik, keluarlah angkanya 3 meter, klik lagi, satu lagi, keluar angkanya 3 meter, kemudian panjang keseluruhannya, total dari ini. Seperti ini. Ada yang kurang adalah nama gambarnya, tinggal kita copy saja yang di bawah nama gambar ini, kemudian drag ke atas atau geser ke atas seperti ini. Klik di sini, kemudian klik 2 kali kata denah ini, kita ganti menjadi tulisan potongan AA. Sebelum kita lanjut menggambar potongan vertikalnya atau potongan B, kita ada sedikit revisi di bagian tengah kuda-kuda ini, yaitu kita tarik garis atau ring baloknya, kita tarik dulu lagi ke bawah karena ini nantinya kan berada di bawah sini, di bawah, menumpang di bawah ring balok ini nanti kuda-kuda ini. Kita extend dulu garis ini, kita klik EX, enter, kita klik garis asnya, kita kemudian klik enter, klik garis kuda-kudanya, kemudian kita stretch S, enter, stretch, pilih bagian ring balok dan dinding, kemudian batanya kita klik, cari midpointnya, kita klik, kita geser ke bawah seperti ini ya. Jadi ini bagian atas besi hubungannya, nanti di sini dia menumpang di atas kuda-kuda. Untuk bagian sisi ini yang bertemu dengan tembok, ini langsung menumpang di atas temboknya atau menjadi sopi-sopi lagi. Ini sopi-sopi yang kiri dan kanan, ini sopi-sopi yang tengah. Demikian tambahan untuk gambar potongan A. Terima kasih. Sekian cara penggambaran untuk potongan horizontal atau potongan A yang ada di denah ini. Selanjutnya untuk potongan B akan ada di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.